Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mengetengahkan tentang pahala haji dan umroh, di mana pahala haji dan umroh ini sangatlah besar karena ibadah haji ataupun umroh merupakan ibadah yang sangat berat dan sulit secara fisik maupun dari segi ekonomi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika kami jadikan Baitullah sebagai tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 125. Abu Hurairah radhiyallahu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang menunaikan ibadah haji tidak mengucapkan kata-kata kotor dan tidak berbuat kefasikan, maka semua dosanya telah dihapus seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya. Hadis sahih dari riwayat dari Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal yang paling utama di sisi Allah adalah keimanan yang total, tidak berkhianat dalam perang, dan haji yang mabrur. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ada hadis yang lumayan panjang dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang Ansor, seorang laki-laki dari Ansor datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, ada beberapa kalimat yang ingin aku tanyakan tentangnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, duduklah. Lalu seorang dari Syafiq juga datang seraya mengatakan, wahai Rasulullah, ada beberapa kalimat yang ingin aku tanyakan tentangnya juga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, orang Ansor telah mendahuluimu. Kemudian orang Ansor itu berkata, ia orang asing, dan bagi orang asing ada hak untuk lebih dulu dilayani. Mulailah dengannya. Maka Rasulullah pun menghadap orang Syafiq tersebut. Beliau berkata, jika kamu mau aku langsung atau memberitahumu tentang sesuatu yang menyebabkanmu datang menanyakannya, dan jika kamu mau menanyakan kepadaku, dan aku akan menjawabnya. Orang itu menjawab, wahai Rasulullah, jawablah tentang sesuatu yang menyebabkan aku datang menanyakannya. Beliau berkata, kamu datang hendak menanyakan kepadaku tentang ruku, sujud, dan sholat serta saum. Dia berkata, demi zat yang mengutusmu dengan hak, tidaklah engkau meleset sedikit pun dari apa yang aku atau niatkan dalam diriku. Beliau bersabda, apabila engkau ruku, simpanlah dua telapak tanganmu pada lututmu, lalu renggangkan jarimu-jarimu. Kemudian diamlah sehingga setiap bagian mengambil posisinya. Dan apabila engkau sujud, maka kuatkan dahimu dan janganlah seperti burung yang mematuk.
Salatlah di awal, siang, dan di akhirnya. Lalu dia berkata, wahai Nabiullah, jika aku salat di antara keduanya. Beliau berkata, jika begitu kamu adalah musolli, orang yang soleh. Saumlah pada setiap bulan tanggal 13, 14, dan 15. Kemudian orang Saqafi itu berdiri, maka Nabi lantas menghadap orang Ansor seraya berkata, jika kamu mau aku langsung, aku akan memberitahumu tentang sesuatu yang menyebabkanmu datang menanyakannya. Dan jika kamu mau menanyakan kepadaku, maka aku akan menjawabnya. Orang itu menjawab, tidak wahai Rasulullah, beritahukanlah aku tentang sesuatu yang menyebabkan aku datang menanyakannya. Beliau berkata, kamu datang hendak menanyakan kepadaku tentang pahala orang yang haji pada saat keluar dari rumahnya, pada saat di Arafah, dan pada saat melempar jumroh, serta pada saat mencukur rambutnya, juga pada saat menunaikan tawaf terakhir di Ka'bah. Maka orang itu berkata, wahai Nabiullah, demi zat yang mengutusmu dengan hak, tidaklah engkau meleset sedikit pun dari apa yang aku niatkan dalam diriku. Beliau bersabda, sesungguhnya baginya pada saat keluar rumah, tidaklah kendaraan melangkah satu langkah, melainkan akan dicatat baginya satu kebaikan atau dihapus darinya satu kesalahan lantaran langkah tersebut. Lalu apabila ia wukuf di Arafah, maka Allah Azza wa Jalla akan turun ke langit dunia seraya berfirman, lihatlah para hambaku yang kusut rambutnya dan berdebu, saksikanlah, sesungguhnya aku mengampuni dosa-dosa mereka sekalipun berjumlah tetesan air langit atau pasir di laut. Dan apabila dia melempar jumroh, maka ia tidak ada seorang yang tahu pahalanya, sehingga Allah mewafatkannya pada hari kiamat. Dan apabila ia melaksanakan tawafnya yang terakhir, maka ia keluar dari dosanya bagaikan hari saat dilahirkan oleh ibunya. Diriwayatkan oleh Zar Ibnu Hibban. Pahala umroh dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikutilah antara haji dan umroh, karena keduanya menepis kefakiran dan dosa-dosa, sebagaimana ubuk pun menghilangkan kotoran besi dan perak. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jihadnya orang tua yang lemah serta wanita adalah haji dan umroh. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i dengan sanad yang hasan. Ibnu Umar radhiyallahu, dia berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang berperang fisabilillah dan yang haji serta yang umroh adalah tamu Allah yang dipanggilnya. Lalu mereka memenuhi panggilannya dan mereka meminta kepadanya, maka Allah memberi mereka. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Itulah beberapa keutamaan atau pahala daripada haji dan umroh yang diambil dari beberapa hadis. Semoga kita diberi kemudahan baik secara fisik maupun ekonomi untuk bisa menunaikan ibadah haji maupun umroh. Mengingat
pahala haji dan umroh itu sangat besar sekali, dan sebagai penyempurna rukun Islam. Semoga apa yang dikemukakan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.